Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fadil Abdul Fattah dengan NPM 221506119 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan materi dari modul kedua mata kuliah struktur data yaitu Python Literals. Oke, di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 2 STIC yaitu yang beranggotakan saya sendiri Fadil Abdul Fattah, Nur Emi Ramadhani, Ajeng Nur Syifa, Adinda Salsabila, lalu yang terakhir ada Aditya Johansyah. Kita langsung saja untuk pertama itu yaitu apa itu literal. Nah, literal itu adalah data yang nilainya ditentukan oleh data itu sendiri. Contohnya seperti angka 123 yang merepresentasikan nilai 123. Dengan simbol huruf C ini tidak memiliki nilai yang pasti tanpa data tambahan yang akan dimasukkan atau diinputkan ke dalam huruf C ini. Literal yang digunakan untuk mengkodekan data dan dimasukkan ke dalam kode program dan terdapat aturan konvensi yang harus diikuti ketika menggunakan Python. Data literal itu adalah data dengan nilai itu sendiri. Bisa kita lihat di sini pada gambar itu, di sini ada pada line 1 dan line 2 ini mengeluarkan sama-sama mengeluarkan output 2. Namun ada terdapat perbedaan yaitu pada line 1 itu kan menggunakan ada double quote atau tanda petik. Sedangkan line kedua ini tidak menggunakan tanda petik. Ini perbedaannya kita bisa lihat di sini kalau uh, double quote atau tanda petik ini merepresentasikan dua dengan tipe data integer. Dan pada line 2 merepresentasikan dua dengan tipe datanya integer. Maaf, yang nomor satu ini tipe datanya string. Lalu di sini ada literal untuk tipe datanya integer. Integer itu adalah salah satu jenis literal yang tidak memiliki bagian pecahan. Sedangkan floating number, point number, atau float adalah jenis literal yang mengandung atau memiliki bilangan pecahan. Tipe data ini integer di Python memiliki batas atas rentang nilai yang dapat direpresentasikan. Pada Python 3, batas nilai untuk tipe data integer adalah negatif 2 pangkat 63 hingga 2 pangkat 63 dikurangi 1. Namun, jika nilai integer melebihi batas tersebut, Python akan secara otomatis mengubah tipe data integer menjadi tipe data long integer, sehingga dapat menampung nilai-nilai integer yang lebih besar daripada batas dari integer biasa, sehingga dapat menggunakan long integer. Nah, untuk itu Python tidak mengizinkan menggunakan tanda baca seperti tanda koma atau titik dalam literal numerik. Seperti contoh pada bawah, angka 11.111.111. Namun, Python mengizinkan penggunaan garis bawah atau underscore sebagai pemisah digit dalam literal numerik, sehingga angka 11, 11, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 dapat ditulis sebagai 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 atau 1, 1 underscore 1, 1, 1 underscore 1, 1, 1 dalam bahasa Python. Sehingga ini dapat memudahkan kita pembacaan penulisan literal numerik yang terdiri dari banyak digit gitu. Sehingga ini kan bisa kita baca ini untuk yang 11 depan ini untuk uh, digit jutaan, yang 111 ini digit ribuan, lalu yang terakhir yang paling kanan ini adalah digit ribuan, digit ratusan hingga satuan. Nah, lalu ada oktal dan heksadesimal. Pada representasi pada bilangan oktal itu adalah bilangan dengan basis 8. Jika sebuah bilangan bulat atau integer diawali dengan 0O atau 0O besar, maka akan berlaku nilai bilangan oktal, di mana bilangan oktal berisi digit dari rentang 0 sampai dengan 7 saja. Contohnya seperti ini. Kita menuliskan print 0O123, di mana jika kita konversikan ke dalam bilangan bulat atau bilangan desimal gitu, itu kita mengeluarkan outputnya 83, karena 0,123 ini adalah bentuk bilangan oktal, sehingga akan mengeluarkan output dikonversikan menjadi bilangan integer. Lalu ada representasi bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah bilangan dengan basis 16, di mana rentang bilangannya adalah dari 0 sampai dengan 9, lalu ada dari huruf A sampai dengan huruf F. Bilangan heksadesimal harus didahului dengan awalan 0x atau 0x besar.
Bisa kita lihat di sini pada contoh yaitu print 0x123, di mana ini akan mengeluarkan output menjadi 291 pada konsol. Lalu ada literal Python dengan float. Tipe data float ini juga termasuk dalam tipe data numerik karena jenis datanya menyimpan bilangan, sebuah bilangan. Namun bilangan itu dapat berupa bilangan pecahan atau disebut dengan bilangan real. Bisa dari bilangan desimal dapat menggunakan tanda titik. Contohnya seperti ini. 2,5 min 0,4 0,4. Jika kita tuliskan dalam kode Python itu bisa menuliskan 2,5 negatif 0,4 0,4. Lalu ada integer versus float. Maksudnya di sini adalah penggunaan integer. Kita bisa dapat menggunakan integer pada tempatnya, dapat menggunakan float pada tempatnya. Bisa di sini pada sesuai pada integer itu sesuai namanya. Integer digunakan untuk memasukkan nilai bilangan bulat. Dapat dilihat contohnya itu seperti penulisan usia, harga maupun suhu. 20, 25.000, negatif 13. Lalu untuk float sendiri itu kita khusus digunakan menampung nilai berupa nilai desimal. Bisa kita lihat di sini pada pi ini kan sebuah konstanta gitu. Jadi kita dapat menuliskan 3,414159. Lalu kita dapat menuliskan berat yaitu 50,75, jumlah negatif 0,279. Lalu kita bisa menuliskan mengkodingkan tipe data integer dan float. Seperti sini pada pertama itu print float 21,89. Dimana ini akan langsung, ini kan 21,89 kan bilangan float ya. Tipe data float akan keluar outputnya 21,89. Lalu di sini ada float 8 yang dimana 8 ini kan eh, adalah bilangan tipe data integer. Jika kita convertkan menjadi float itu menjadi 8,5. Di sini ada juga string 23 konversi jadi float itu kan jadi 23,6. Itu juga terus. Lalu di sini ada for infinity. Di sini ada infinity. Infinity ini adalah sebuah bilangan yang tidak terdefinisi. Namun jika kita konversikan menjadi bilangan float, hasilnya tetap infinity atau INF. Jadi kan kita menuliskan secara full tanpa akronim itu infinity tetap menghasilkan infinity juga. Lalu di sini ada untuk for none atau not a number. Nah di sini jika kita menginputkan none dengan huruf kecil semua itu jika kita konversikan jadi float itu tetap menghasilkan not none atau not a number. Jadi juga jika none-nya beraturan not a number itu sel kapital kecil n kapital tetap hasilnya none a number. Oke, lalu ada literal Python berupa string. String ini digunakan untuk memproses teks seperti jenis nama, alamat, novel, NPM, bukan yang berupa bukan angka. String membutuhkan tanda kutip yang seperti yang dibutuhkan float. Berdasarkan konsep escape yang sudah kita ketahui, harus kita ingat bahwa yang dimainkan dengan garis miring terbalik. Garis miring terbalik dapat juga lolos tanda kutip. Kutipan yang diawali dengan garis miring terbalik mengubah artinya. Ini bukan pembatas, tetapi hanya kutipan. Contoh tanda escape di sini adalah contohnya bisa seperti garis miring N, garis miring R, itu contoh dari tanda kalimat escape. Jika kita bisa menggunakan pada output di sini, pada I like Monty Python. Di sini kan ada eh, tanda petik di sini. Nah, untuk menuliskan pada output seperti ini, kita dapat dua solusi agar tidak terjadinya error atau invalid syntax pada konsol. Yang pertama, kita bisa menggunakan print uh, petik 2, lalu I like, lalu garis miring, kita tuliskan petik 2, Monty Python garis miring, petik 2, petik 2. Mana di sini kan petik 2 di sini yang paling sebelum akhir ini untuk Monty Python. Lalu yang terakhir ini untuk function dari string. Lalu yang bisa kita menggunakan cara kedua yaitu print. Itu kita bisa menggunakan single quote dan double quote. Dimana kita jika kita ingin mengeluarkan output berupa double quote, maka kita dapat menuliskan stringnya dengan single quote. Single quote. Seperti sini single quote, I like, double quote, Monty Python.
double quote, single quote. Maka akan menghasilkan output seperti ini. I like Monty Python. Oke, untuk menuliskan coding string sama seperti tadi. Misalnya di sini. Nah, di sini contohnya seperti I'm Monty Python. Di sini ada single quote pada outputnya, maka kita perlu menuliskan double quote pada penulisan stringnya. Lalu di sini ada literal Python berupa boolean. Nah, pada boolean ini adalah tipe data yang bisa diisi dengan salah satu dari dua nilai saja, yaitu berupa true dan false. Tipe data ini sering dipakai dalam percabangan kode program atau memutuskan apa yang mesti dijalankan ketika sebuah kondisi terjadi. Atau kita bisa juga menggunakan boolean ini pada eh, ada pada perulangan while itu jika itu juga bisa digunakan pada perulangan. Untuk membuat variabel boolean pada Python, kita bisa langsung menuliskan deklarasi variabel dengan nilai true atau false. Nah, bisa kita lihat di sini ada foo yang sama dengan false, sama dengan true, lalu bar sama dengan false. Jika kita print dari nilai variabel foo dan bar, ini tetap menghasilkan true dan false-nya. Di sini kita lihat di sini pada foo sama dengan 12 kurang dari 10. Print foo. Lalu di sini 12 lebih dari 10. Print foo, lalu foo ini di sama dengan string A sama dengan string A. Nah, yang dimana pada variabel foo pertama ini 12 kurang dari 10. Apakah 12 kurang dari 10 ini kan pernyataan yang salah ya. Jadi akan menghasilkan outputnya false. Nah, bisa kita lihat pada line 3 itu foo sama dengan 12 lebih dari 10. Nah, ini kan pernyataannya benar. Jadi ini akan menghasilkan true. Lalu yang terakhir ini ada line 5 itu foo sama dengan string A besar, apakah relevan dengan atau sama dengan string A kecil. Ini kan akan menghasilkan output boolean dengan nilai false. Nah, lalu ada literal string. Nah, pada literal string tadi kan kita bisa menggunakan di sini ada lab string Python. Dan pada lab Python ini kita diminta untuk menuliskan output double quote I single quote M double quote, lalu double quote learning double quote, lalu di sini ada double quote sebanyak 3 kali, Python double quote sebanyak 3 kali. Nah, pada kode ini kita bisa menuliskan seperti ini. Print di sini ada pertama dari menuliskan single quote terlebih dahulu. Di sini ada double quote I garis miring single quote M double quote garis miring N sebagai tanda menuliskannya setelah itu pada baris baru. Terus ada double quote learning double quote garis miring N lagi untuk menuliskan output selanjutnya di baris baru. Lalu ada triple quote di sini Python double quote sebanyak 3 kali, sehingga akan menuliskan pada uh, Python ini terdapat double quote sebanyak 3 kali. Nah, bisa kita lihat sini pada output di sini sama ya, jadi pada yang diekspektasikan labnya. Jadi program berjalan dengan baik tanpa adanya error. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.